Hai Peanuts Gang! Kecanggihan teknologi yang semakin maju membuat manusia bereksperimen dengan batasan yang semakin luas. Bahkan, teknologi tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan manusia, tapi juga untuk hewan. Seperti beberapa teknologi nggak masuk akal yang dikembangkan pada hewan yang satu ini nih guys. Kacamata VR. Cara unik dilakukan peternak Turki untuk meningkatkan produksi susu pada sapi-sapinya. Dia adalah Izzet Kocak. Izzet memakaikan kacamata virtual reality kepada hewan-hewan ternak miliknya. Izzet adalah generasi ketiga dari keluarganya yang punya 189 sapi di Aksaray, Turki. Alasan kenapa keluarganya bisa mempertahankan bisnisnya adalah karena mereka yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya, contohnya adalah kacamata VR ini. Alih-alih berada di kandang yang dingin, hewan ternaknya malah merasa berada di padang rumput yang hijau dan luas. Karena hal itu, rata-rata sapi bisa menghasilkan 22 sampai 27 liter susu per harinya. Kacamata itu secara nggak langsung meningkatkan emosional yang positif kepada sapi dan membuat stres hewan menjadi berkurang. Hal itulah yang berdampak pada kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan. Mengendarai mobil? Siapa yang nyangka nih guys, ikan mas yang punya habitat di dalam air memiliki keahlian mengemudi. Sebuah fenomena yang akhir-akhir ini dibicarakan adalah berkat para peneliti Israel yang berhasil melatih ikan mas sehingga memiliki kemampuan tersebut. Peneliti dari Universitas Ben Gurion Israel itu mengembangkan sistem FOV, sebuah kendaraan yang bisa dikemudikan oleh ikan. Mobil robot itu punya LiDAR, teknologi penginderaan jarak jauh yang menggunakan sinar laser untuk menghubungkan data lokasi kendaraan dan keberadaan ikan di dalam tangki air. Mobil robot juga dilengkapi komputer, kamera, motor listrik, dan roda omni yang memberikan ikan kendali atas posisi kendaraan. Untuk bisa sampai tahap ini, ikan harus terhubung dengan sistem penggerak kendaraan. Kemudian ikan dikasih tujuan, semacam papan target berwarna merah muda gitu guys. Sistem kamera akan merekam dan menerjemahkan gerakan lewat arah berenangnya ikan. Nah, setelah itu, ikan baru bisa deh mengendarakan mobil robot tersebut. Wih, keren banget ya guys. Lubang perut sapi. Salah satu teknologi pertanian dan peternakan yang cukup kontroversial adalah pemasangan kanula atau fistula di bagian perut sapi. Dengan teknologi yang diterapkan oleh Swiss ini, perut sapi dilubangi dan dipasang pipa. Fungsinya adalah untuk menilai seberapa banyak nutrisi yang dikonsumsi dan kelancaran proses pencernaan sapi. Melubangi bagian perut sapi ini sebenarnya udah mulai digalakan pada tahun 1833. Saat itu, ide tersebut mendapatkan banyak kritikan karena lubang berdiameter 20 cm tersebut dianggap menyiksa sapi dan ditakutkan akan menyebabkan infeksi. Tapi prosesnya juga sangat aman kok guys. Karena saat perut dilubangi, sang mamalia dalam keadaan dibius. Sapi juga terus diawasi, seperti makanan, dan perawatan juga terus dilakukan. Lubang juga bisa ditutup dan dibuka kok, jadi akan mengurangi resiko infeksi pada tubuh sapi. Menurut para peneliti, teknik ini justru meningkatkan usia harapan hidup sapi karena gizi dan nutrisinya sangat terjaga. Sekarang beberapa negara maju sudah mengadopsi teknologi ini. Zebra dan keledai. Kawin silang atau hibrida memang salah satu eksperimen yang sudah lama diteliti. Meskipun hibrida di alam luar mungkin saja terjadi, tapi kebanyakan terjadi karena campur tangan manusia. Banyak hibrida yang terjadi karena campur tangan manusia. Salah satu yang cukup populer adalah zonki. Zonki merupakan hasil perkawinan silang antara zebra dan keledai. Seperti banyak hibrida hewan lainnya guys, zonki adalah hewan steril yang berarti tidak bisa menghasilkan keturunannya sendiri. Karena alasan itu, zonki ini dibiarkan dan ditemukan di kebun binatang khusus. Tak satu pun persilangan zebra dan keledai ini bisa menghasilkan jantan yang subur. Karena tidak ada pejantan yang subur, zonki betina harus dipasangkan dengan keledai atau zebra. Cegah maling. Pencuri itu memang ada di mana aja ya guys. Selain uang, hewan ternak juga bisa dicuri.
Seperti yang terjadi saat bencana gempa Lombok tahun 2018 lalu terjadi, ketika penghuni mengungsi, mereka harus rela meninggalkan ternak mereka. Karena ditinggalkan, banyak laporan mengenai kehilangan sapi. Kepala Dinas dan Kesehatan Hewan setempat langsung mencari solusi nih guys. Sekitar 4.000 sapi milik warga pun akhirnya dipasang microchip. Microchip sebesar biji padi itu ditanam di bawah bagian kulit hewan dan akan dideteksi melalui alat. Ia menjelaskan, ide tersebut muncul ketika sedang menonton tayangan pemasangan microchip pada ikan paus di National Geographic. Microchip ini juga sekaligus menggantikan tanda manual pada tubuh sapi nih guys. Biasanya warga menandai kepemilikan sapi lewat coretan di tubuh atau sayatan. Wah, kalau gini sih pengawasannya jadi lebih efektif ya. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like and share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.